Shalom, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yang di kanan atas saya bernama Leri Winata, dan di sebelah kiri atas saya bernama Finalia, dan di sebelah kanan bawah saya bernama Rani Jessica, dan di sebelah kiri bawah saya bernama Anja Setiawan, dan saya sendiri bernama Ellen Ingai. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan bahas tentang pengertian multikulturalisme. Multi yang artinya banyak atau plural, dan kultur yang artinya tentang budaya, dan isme yang artinya paham atau ajaran. Dan di sini kita dapat lihat pengertian multikultur. Fakta dalam masyarakat di mana orang-orang dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, dan serta perbedaan agama. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas tentang multikultur di Alkitab. Dan di sini ada 2 ayat yang menyangkut tentang multikulturalisme. Ayat pertama terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 20 yang berkata, seorang penghantar bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Di sini mempertegaskan semua manusia dengan segala perbedaannya dapat dipersatukan Allah. Dan yang kedua terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 11 yang berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di sini mempertegaskan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dan terdapat satu perumpamaan yang dapat kita lihat atau bisa juga kita contohi, yaitu orang Samaria yang baik hati. Ini mewakili pandangan Yesus, kasih pada sesama. Multikultur di Indonesia. Multikultur di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Keanekaragaman di Indonesia dikait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Multikulturalisme yang tercipta di Indonesia sesungguhnya adalah akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu ragam dan luas. Multikultur di zaman Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yang pertama, multikultur di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Efeknya, budaya-budaya bangsa sekitar yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Alkitab mencatat sepanjang sejarah hakim-hakim sampai dengan bangsa Israel menuju ke pembuangan, Israel terjerat dengan penyembahan berhala dengan dipengaruhi oleh budaya Kair bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Yang kedua, multikulturalisme di zaman Perjanjian Baru. Budaya bangsa Israel di zaman Perjanjian Baru dipengaruhi oleh warna-warni budaya dari beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang, budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong di dalam Matius pasal 15 ayat 21-28, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10. Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menyatakan Yesus sendiri menghargai keberadaan dan perbedaan budaya. Dalam Perjanjian Baru, jemaat multikultural secara eksplisit
Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Multikultural di Indonesia. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sikap toleran dan juga tegang rasa terhadap kemajemukan dan di masyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan juga peran aktif multikulturalisme. Peran aktif multikulturalisme ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti di dalam pendidikan, masyarakat, maupun negara atau bangsa. Multikulturalisme mengonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ini, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme ataupun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme. Di sini saya akan membaca nilai-nilai multikultural. Yang pertama ialah 1. Nilai saling menghormati, 2. Nilai saling menghargai, 3. Nilai toleransi, 4. Nilai persatuan, 5. Nilai kerjasama, dan 6. Nilai solidaritas antara etnis. Bagian hambatan atau tantangan yang harus dihadapi manusia dalam menjunjung konsep multikulturalisme antara lain, yang pertama, menganggap budaya sendiri yang paling baik. Pengakuan terhadap budaya sendiri yang berlebihan dapat mengarah kepada kecintaan pada diri sendiri atau kelompoknya yang disebut narsisme budaya. Lalu yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan budaya timur. Dalam masyarakat dunia, ada pandangan yang menganggap budaya barat sebagai budaya progresif atau maju yang syarat dengan kedinamisan. Sebaliknya, budaya timur diidentikan dengan budaya yang dingin dan kurang dinamis. Pertentangan ini cenderung Eropa sentris, sehingga mengakibatkan westernisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Ini merupakan pandangan yang banyak dianut oleh para pengamat barat terhadap pluralisme. Mereka menganggap budaya lain di luar budayanya sebagai budaya luar. Mereka memandang budaya lain memiliki sifat eksotis dan menarik perhatian dan bukan dihargai sebagai budaya yang memiliki kesan yang berbeda dengan budayanya. Lalu yang keempat, pandangan yang paternalistis. Ada banyak peneliti dan pengamat budaya dari kaum laki-laki yang masih menganut paham paternalistis. Hal ini tentu saja menimbulkan bias terhadap perempuan. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang memandang status perempuan sebagai status yang minor dan disubordinasikan dari peran laki-laki. Yang kelima, mencari apa yang disebut indigenous culture, yaitu mencari sesuatu yang dianggap asli. Misalnya di Jakarta ada kecenderungan
menamai gedung-gedung dengan nama dalam bahasa Sanskerta. Pada era globalisasi, pemujaan terhadap indigenous kultur merupakan sikap yang mempertentangkan istilah barat dan non-barat. Pada era tersebut, kerjasama internasional tidak mengharamkan penggunaan unsur-unsur budaya lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan lingkungan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Kami ucapkan terima kasih, shalom.